Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Alisa? Alhamdulillah hari ini baik. Tadi kesini sama siapa? Sendiri sih, Berangkatnya naik apa tadi? naik transportasi umum. Transportasi umum. Tadi kan sempat nunggu ya? Nunggunya itu lama nggak? Kira-kira? Enggak sih, karena tadi juga sekalian sama makan siang, jadi pas. Pas ya. Ini sudah masuk ke pertemuan 2 gitu kan ya. Kita konseling dari hasil pertemuan pertama, apa yang Alisa bisa ambil di situ? Kita mau ulang dulu. Dari yang pertemuan pertama itu yang bisa saya ambil, saya sedikit sadar untuk tidak berlarut-larut dalam perasaan yang tidak mengenakan. Terus perasaan saya sekarang ini setelah yang pertemuan kemarin itu jauh lebih terkontrol lah, nggak over gitu, jadi lebih bisa menahan diri gitu dari perasaan-perasaan yang kurang enak. Terkait soal perasaan juga sedikit lebih baik gitu ya. Dan kita coba masuk ke teknik gitu kan. Tadi kan Alisa tuh sempat masih merasakan kecewa gitu kan ya, belum sampai benar-benar terselesaikan gitu kan. Nah, di sini ada teknik yaitu cognitive behavior therapy gitu. Jadi di dalam teknik CBT ini itu mencoba untuk mengupayakan mengupayakan untuk mengubah pola pikir individu. Itu sebenarnya di dalam CBT itu ada banyak teknik. Ada teknik self talk, ada teknik reframing, terus ada teknik Socratic dialogue dan macam-macam. Namun yang kita fokuskan sekarang itu di teknik self talk ataupun teknik reframing gitu. Nah, Alisa udah nonton Unwritten Soul, drakor baru? Pernah dengar tapi belum nonton. Ya, jadi nanti mungkin bisa ditonton gitu kan Alisa ya. Itu menarik gitu kan drakor. Psikologinya juga baik menurut saya. Nah, itu tuh ada di salah satu karakternya namanya Miji. Itu selalu melakukan self talk di setiap paginya. Jadi Miji ini merasa bahwasannya dia tuh nggak terlihat gitu sama keluarganya, merasa bahwa dia tuh kayak nggak seimbang gitu sama kakaknya. Jadi kakaknya bisa kerja di mana-mana, sedangkan dia tuh nggak bisa. Sedangkan dia tuh nggak bisa melebihi kakaknya lah intinya. Sebenarnya dia kembar sih ya, kembar. Nah, Miji selalu melakukan self talk dengan menyebutkan seperti kayak saya akan menjalani hari ini dengan baik. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya hari ini, hanya diri saya yang bisa mengendalikan. Gitu. Kalau si Miji itu tuh bilangnya kemarin sudah berlalu, masa depan belum tentu, masa depan belum pasti, hari ini belum tentu. Nah itu tuh selalu diucapkan di setiap pagi, dan itu tuh mempengaruhi selama kehidupannya Miji. Itu kalau kita ngebahas drama Korea Unwritten Soul. Tapi itu bisa dikaitkan dengan apa yang Alisa rasakan saat ini. Alisa bisa membuat self talk sendiri, membuat reframing sendiri gitu. Tadi kan kalau self talk itu kan dibacakan setiap pagi gitu, karena setiap awal mau berkegiatan beraktivitas. Nah, kalau reframing itu disarankan untuk membacanya itu sebelum tidur. Jadi reframing itu mereframe kembali dari frame yang negatif menjadi positif. Misalkan tadi Alisa tadi punya keyakinan apa ya? Memeratakan semua ya. Merasa kalau semisal Alisa itu merasakan bahwasannya semua orang tuh sama gitu, karena semua orang akan menjadi akan melakukan seperti itu. Nah, itu bisa dia reframe kembali dengan kata-kata Alisa sendiri gitu. Misalkan saya kasih contoh ya,
Misalkan saya punya frame negatifnya, saya tidak bisa segala hal, saya tidak bisa saya selalu gagal dalam segala hal. Misalkan saya akan menjadi reframing, saya akan reframing menjadi saya belum gagal, hanya saja saya belum mendapatkan waktu ataupun cara yang tepat. Jadi ngerti nggak sampai sini? Jadi frame-nya itu aku selalu gagal dalam melakukan sesuatu. Reframe-nya saya belum hanya menemukan waktu ataupun cara yang tepat gitu. Nah, itu bisa Alisa lakukan dan Alisa buat sendiri gitu. Nah, sekarang coba bisa nggak Alisa sudah memikirkan belum kira-kira yang menjadi frame tadi kan, merasakan semua orang tuh sama. Nah, reframingnya sebenarnya hal kayak gitu sempat saya lakukan gitu kan. Saya kan merasa semua orang itu akan melakukan hal yang sama kayak gitu kan, yang bakal menimbulkan kekecewaan gitu. Ya pasti reframingnya saya balik lagi bahwa nggak semua orang tuh seperti itu. Emang mungkin saja di saat ini tuh memang saya sedang dipertemukan dengan seseorang yang yang mengecewakan diri saya, dan itu untuk dijadikan pembelajaran gitu. Dan balik lagi bahwa nggak semua orang tuh nggak semua orang itu sifatnya sama kan. Balik lagi ke dari latar belakangnya pun berbeda gitu kan. Jadi ya itu sih. iya paham. Berarti yang menjadi reframing sebenarnya agak lebih disederhanain gitu kan ya, biar Alisa tuh bisa selalu ingat sebelum tidur, dan itu tuh bisa mengubah alam bawah sadar Alisa juga gitu kan ya, dan menjadikan kegiatan Alisa berikutnya itu menjadi hal-hal yang positif juga. Jadi tadi tuh sebenarnya menjadi reframing itu nggak semua orang sama seperti apa yang dirasakan, atau bisa disederhanakan nggak semua orang itu seperti itu. Dan yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi saya. Nah, itu bisa diulang nggak? Jadi nggak semua orang seperti itu. Yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya. Bisa diulang? Nanti dibacain. Nggak semua orang itu sama bakal melakukan hal kayak gitu. Dan yang terjadi kemarin itu akan menjadi pembelajaran bagi saya. Iya. Nah, itu ingat-ingat ya. Itu diulang terus selama 2 minggu gitu kan ya. 2 minggu awal Alisa bisa menyebutkan kata-kata itu, dan sebenarnya itu kapanpun itu Alisa bisa menyebutkan, cuman disarankan sebelum waktu tidur gitu kan ya. Sebelum waktu tidur Alisa bisa mencoba reframing tadi. Nah, untuk yang self talk yang tadi kira-kira Alisa ada nggak kalimat self talk tuh sebenarnya kayak afirmasi positif, tau nggak? Seperti afirmasi positif. Nah, kalimat positif yang dilakukan untuk diri kita sendiri gitu. Alisa udah kebayang belum apa yang menjadi self talk dalam diri Alisa? Kayak contoh misalkan kalau saya tuh selalu setiap pagi tuh memberikan afirmasi positif pada diri saya, bahwasanya saya akan selalu bahagia hari ini, dan tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan saya kecuali diri saya. Kayak gitu pun sebenarnya sempat dilakukan gitu kan, kayak pasti ketika kita mau beraktivitas itu berharapnya hari ini tuh semua berjalan dengan lancar gitu kan, tanpa hambatan gitu kan. Cuman ya itu karena diri saya ini gampang ke distract, jadi ketika ada faktor-faktor dari luar yang mengganggu tuh ya itu saya lupa dengan apa yang saya ucapkan sebelumnya gitu. Sebenarnya mungkin Alisa sebelumnya udah pernah ngerasain gitu ya, sudah pernah lakuin gitu kan ya,
apa namanya harapan-harapan yang Alisa pengen sebelum menjalankan aktivitas kesehariannya. Namun pada akhirnya tetap saja Alisa tuh merasakan kalau ini tuh cuma gitu, sia-sia gitu kan ya. Sebenarnya kan ini kan berkala ya. Jadi apapun itu yang menjadi harapan Alisa untuk beraktivitas selama 1 hari ataupun berikutnya itu harus diucapkan gitu. Nah, diucapkannya pun berkala setiap terus menerus gitu loh, setiap hari. Bahkan ketika 2 minggu itu udah selesai, ini kan sama ya 2 minggu juga ya, reframing dengan self talk. Ketika 2 minggu itu udah selesai, nanti lanjut lagi sampai 3 minggu dan dilihat lagi dilihat lagi dari evaluasi perasaan Alisa apakah masih sama. Kalau misalkan masih sama, dilanjut terus. Dan kalau semisal berhenti ataupun lupa di hari ketiga ataupun hari keempat, itu diulang lagi dari hari pertama gitu. Jadi ini tuh justru tidak menjadi beban gitu, karena justru ini menjadi bahan refleksi dari Alisa sendiri gitu. Itu membangkitkan kesadaran lebih jauh gitu loh, dibandingkan Alisa tidak mengucapkan. Nah itu tuh coba dilakukan selama 2 minggu. Nanti kalau misalnya emang nggak nggak ada perubahan, nanti bisa dikomunikasikan kembali. Jadi bisa nanti dikabari kembali untuk pertemuan selanjutnya. Kan ya, apa yang menjadi tugas Alisa untuk berikutnya? Cukup paham ya. Ya, jadi itu demi kebaikan Alisa juga gitu kan. Alisa bisa mencobanya di rumah ataupun di manapun itu. Sekarang bagaimana perasaan Alisa gitu, skala 1 sampai 10? 7. Ya, kemarin kan sempat 10 ya, pada akhirnya sekarang menjadi 7. Dan saya kira itu menjadi lebih baik gitu kan. Dan saya mau doakan juga gitu kan, agar supaya Alisa terus menjadi lebih baik ke depannya. Nah, saya kira cukup ya Alisa untuk pertemuan kedua ini. Nanti berkabar lagi. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.